Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Marzuk, NPM A1A02187 kelas 2C. Mata kuliah Manajemen Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Inilah materi yang saya baca ini adalah kepemimpinan sekolah efektif. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap guru, baik secara kelompok maupun secara individual. Kemudian B, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama itu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya pengertiannya tentang kepemimpinan, B, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, C, cara orang untuk menduduki pangkat kepemimpinannya, D, pengalaman dalam kepemimpinan. Dua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Tiga, faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Yang keempat, faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berharap dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya PP, UU, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitar, misalnya ekonomi, masyarakat pendidikan, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Yang keenam, perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. C, syarat prinsip kepemimpinan pendidikan. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian paham menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian, dan proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. D, fungsi pemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Dua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi masukan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik, feedback, untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin yang berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, dan koordinasi dan pengarahan. Kemudian E, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki inisiatif yang tinggi sehingga ia mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan atau kapan ya harus. Kemudian inquiry. Dalam kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi komparatif yang menjadi tanggung jawabnya pemecahannya. Advokasi, dukungan yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa seorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri dengan perbuatan dan kebijakan yang ia putuskan karena dirinya tidak memiliki dukungan maksimal dalam kelompok. Yang keempat, conflict solving. Pemimpin yang harus inisiatif kreatif juga dituntut memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Yang kelima, decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu
suatu memecahkan masalah, dan suatu terbaik bagi jalannya organisasi dan membina menjadi tanggung jawabnya. Kritik jiwa kritis ini menunjukkan keahlian, kejelian pemimpinan dan memimpin sebuah organisasi. F. Kunci sukses pemimpinan. Yang pertama, perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Yang kedua, menyediakan waktu khusus untuk bawahan, mengetahui minat bakat, selalu sopan dan bertindak diplomasi, perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. Yang keenam, bantu pekerjaan jika dibutuhkan. Yang ketujuh, memberikan bantuan pribadi. Oke, itu saja untuk kunci sukses kepemimpinan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.